Birkenstock kearifan lokal kayak gimana kualitasnya? What's this, motherfucker? Halo guys, kali ini gue balik lagi dengan sendal model-model Birkenstock. So, ini Neckerman Birken kayak ngingetin sesuatu gitu ya, nama Birken. Oh, tas mewah ya kan, bukan sendal kan ya. Jadi stylenya juga seperti sendal yang populer dipakai orang-orang Jerman, bukan Birken ya. Nggak mungkin lah ya Neckerman ikut-ikutan gaya-gaya luar. Yang ada mungkin brand luarnya ikut-ikutan Neckerman, bener kan ya. Jadi kita ngelihat style strap 2 ini cukup umum lah di sendal-sendal Eropa itu. Kemudian cukup wide kakinya dan ya overall gitu aja sih. Ditambah sole yang corknya ini ya, midsole yang corknya ini dikasih bantalan ekstra. Jujur impresi pertama pakai sendal ini tuh nyaman. Tapi kayak gimana kualitasnya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sendalnya. Sendal doang dipotong-potong. Ini bakal sih. Dan ini dia Neckerman Birken. Sendal dengan harga 219 ini ya memang ternyata nggak bisa kalian harapin banyak-banyak. Yuk kita breakdown satu-satu. Pertama, mulai dari uppernya. Seluruh kulit yang kalian lihat di upper ini sintetis, meskipun feel pegangnya itu enak ya. Dan ini relatif cukup tebal. Gue nggak terlalu yakin ini bahan apa, kayaknya sih kuningan ya. Terus ini agak unik nih, nempel ke dalamnya pakai kaitan begini. Dibilang kuat, lumayan kuat, tapi kok rasanya nggak maksimal gitu ya. Eksekusi dalamnya juga ada lining nih sedikit di strapnya, enak, tapi jelas suede sintetis. Artinya apa? Ini wajar di harga 200-an, tapi angka 10-nya katakanlah itu adalah sendal Birkenstock, artinya ini baru di angka 6 lah dari 10 ya. Dengan catatan yang memang tidak buruk-buruk amat sih ya. Kalau sebagai angka 10-nya itu adalah Birkenstock, namanya pakai bahan-bahan sintetis gini, jelas pasti di bawah dan agak jauh. Cuman memang gue harus kasih tahu kalian beberapa catatan, feel pegangnya enak. Oke, gimana dengan sole-nya? Jadi ini yang bikin gue geleng-geleng kepala sih jujur. Banyak banget brand-brand sepatu harga segini itu tuh nggak maksain pakai cork karena mungkin corknya mahal apa gimana, atau dia fokus aja bikin rubber gitu ya yang padatannya cukup oke ya, terus dijadiin deh sendal. Sedangkan ini enggak, gue nggak ngerti kenapa Neckerman. Dia tuh sebenarnya solnya adalah rubber. Ini rubber komposit sih campuran ya. Rubber campur dengan foam. Terus ditutupin bagian depan, samping, semuanya 360 derajat dengan lapisan cork yang tipis. Gue tuh bingung gitu kalau cork kok seberat ini. Ternyata jawabannya di sini nih. Pemakaian rubber yang cukup banyak, masif. Meskipun udah dibikin berlubang ya kotak-kotak ini, tapi tetap aja berat. Ini juga solnya, outsole-nya juga rubber. Gue bingung. Ini Neckerman. Kenapa kalian harus pakai ini sih? Kecuali buat visual kali ya. Soalnya dari segi benefitnya jadinya minim gitu dengan adanya cork ini. Enak sih, jujur ini karetnya tuh enak kalau kalian pakai ya memang empuk. Tapi untuk health benefitnya kurang. Jadi cork ini health benefitnya itu kan karena dia bisa mencetak kaki kalian, kemudian dia ya nge-molding lah kayak kalian ya, dipakainya enak dan lain sebagainya itu. Sedangkan di sini karet ini nggak bisa ke-molding bentuk kaki kalian. Bisa mungkin sedikit tapi nggak banyak. Corknya itu tidak ada manfaat apapun kecuali estetika gitu loh. Apalagi yang lebih parah nih menurut gua, bagian ininya nih soalnya banyak berlubang-lubang. Artinya apa? Supportnya itu nggak maksimal karena dia malah kakinya jatuh gitu. Dan kaki jatuh, arcnya kolaps gitu, meskipun ketahan sama ini tapi tetap aja bisa agak-agak semi-semi turun juga ya si arc kaki kaliannya. Akhirnya jangka panjangnya tuh bukan jadi aman, bukan jadi nyaman, tapi biasa-biasa aja. Bahkan ada kecenderungan nih kurang nyaman jangka panjang. Tapi kita juga harus tahu ini ada tonjolan di samping sini itu buat meminimalisir rasa sakit ya kalau kalian punya masalah di arc-nya.
Tapi ya balik lagi, ujung-ujungnya masking efek. Sorry ya, Neckerman, ini intinya gimmick. Core-nya gimmick, benefitnya gimmick, kesehatannya gimmick. Jadi nggak ada apa-apa. Value-nya cuma enak doang dipakai. Ya kita tidak menafikan, memang feel dipakainya enak. Tapi banyak hal di dalam sini gimmick. Nggak apa-apa, 200.000 mungkin memang dapatnya cuma dapat look-nya aja, tapi benefitnya nggak dapat. Dan kalau angka 10-nya adalah Birkenstock dengan style sendal kayak gini ya, ini tuh artinya ada di angka 4 dari 10 loh. Ya, itu what it is. Gue nggak banyak sugarcoating bullshit. Memang kayak begitulah adanya. Dan kita masuk ke bagian konstruksinya, lem-lemannya. Jadi, dari atas dulu ya. Lem dari lining ke bagian busanya, busa alas di sini itu oke. Gue agak bingung sebenarnya Neckerman itu nambahin oh ya buat inilah biar lebih nyaman, ekstra nyaman aja dikit ya, ekstra empuk. Baru dia ketemu sama bagian karetnya. Bagian karetnya ini tidak nempel sempurna dengan foamnya. Apa yang terjadi mungkin ya, salah satu analisa gue, bisa jadi mereka kurang di grease-nya. Kalau kita lihat pengalaman sama leak kemarin, ya itu mungkin salah satunya ya. Ini pun terjadi sebenarnya di bagian outsole dengan midsole-nya yang kebuka juga. Jangan-jangan ini masalah di grease-nya juga karena outsole-nya itu lebih dominan rubber. Ya begitu, akhirnya dari segi konstruksinya nggak gimana banget. Oh by the way, tadi ada sedikit yang gue kelewatan ya, kekuatan rubbernya pun ternyata tidak terlalu spesial. Ya lumayan aja lah, nggak jelek, tapi lumayan aja. Kalian bisa lihat dalam 30 detik berkurangnya segimana. Ini lem-lemannya kurang, Neckerman, sorry ya. Tapi mungkin guanya ekspektasinya ketinggian karena harga kalian kan di 200 ya. Jadi artinya gue maafkan aja. Cuman kalau gue kasih tahu dari segi kualitas nih lem-lemannya, Birkenstock aja lepas loh. MyFit juga yang mungkin mendekati kelasnya Birkenstock juga lepas lem-lemannya, ini apalagi gitu. Gue nggak punya data buat menjawab pasti, tapi kalau by pengalaman gue, ini potensinya ya nggak nyampe 3 tahun udah lepas gitu. Apalagi ini kan baru beberapa hari aja, kita cuma sekedar potong, tarik ini aja udah lepas. So ya, buat konstruksiannya juga gue kasih nilai 5 dari 10. Ada beberapa catatan yang gue pengen kalian tahu. Ini tapi mudah-mudahan hanya terjadi di punya gua. Jadi kita bisa lihat soalnya itu tidak lurus pada tempatnya gitu loh. Ada masalah waktu lastingnya. Jadi bagian sininya itu lebih nonjol keluar gitu ya. Dan sedangkan bagian belakangnya itu lebih masuk ke dalam. Ini biasanya terjadi di proses lasting. Ada yang salah. Salah las nggak? Kalau lebarnya nggak. Tapi yang gue nggak ngerti ini, apa yang terjadi waktu lagi nempelnya? Apakah pas proses penempelannya panasnya nggak sesuai, atau tekanannya yang nggak sesuai apa gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ininya miring. Ini juga mungkin akan jadi catatan nih buat kalian, dan mungkin kalian juga akan mengerti kenapa ratingnya sendal ini jadi biasa-biasa aja. Akhirnya buat final rating sendal ini ada di angka 5 dari 10. Sederhana, gue nggak ngelihat sendal ini sebagai sesuatu yang spesial, yang bagus banget enggak, tapi gue mengamini kalau ini adalah sendal fashion. Please jangan mikir buruk sama Neckerman, mereka jualan di harga 200. Kalau ada yang nggak sesuai secara kualitas, wajar. Kalau mau ngomongin harga, kualitasnya turun gitu ya. Dan di sini kita dapat yang lagi ngomongin harga. Jadi wajar apa yang terjadi itu. Paling kemudian gue kasih lihat beberapa hal positif ya. Beberapa hal positif itu setidaknya kalau kalian pakai sendal ini tidak terlihat jelek. As a fashion item tidak buruk-buruk amat. Terus yang gue lihat juga, seenggaknya lebih baik pakai sendal kayak gini yang width-nya, kelebaran sendalnya lumayan lebar ya. Ya daripada kalian pakai sendal atau alas kaki yang ngejepit kaki kalian kan, itu juga nggak sehat buat kaki kalian. Paling kritikan ultimate gue karena ini adalah sepatu fashion, kalian bisa abaikan lah rating apa yang gue berikan, dan ini tetap works sebagai sepatu fashion dan looks-nya bagus. Kecuali satu hal, untuk jadi sepatu fashion atau sendal fashion yang benar-benar, saran gua jahitan putihnya tolonglah diganti. Kenapa? Karena tidak mencerminkan harga dan kualitas gitu ya. Karena kalau by look aja, feel material aja, ini kerasanya udah luxurious, udah bukan harga 200. Tapi itu semua keganggu gara-gara benang putihnya di sini. Please Neckerman, kalian nggak tertarik itu bikin yang warna benang dengan leathernya sama? Atau mungkin yang mendekati lah seenggaknya? Atau mungkin ya kalian bisa fokus sama warna all black, benangnya juga bisa hitam jadinya. Karena kalau kayak gini, sorry, kelihatan murahnya.
Nah, itu aja kali ya sandal Neckerman ya, kita dapat kesempatan buat potong-potongnya ini. Gimana menurut kalian? Kita lanjutin aja ya di kolom komentar diskusinya. Tapi seenggaknya by quality itu yang bisa gue jawab. Dan silakan kasih tahu kita ada sandal atau sepatu apa lagi yang perlu kita cek. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat lanjutin diskusi kita dan buat support kita di bedah sepatu ini. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.